wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sugeng, saya dari kelompok 2, akan menjelaskan materi tentang sengketa dan gugatan dalam mata kuliah hukum acara perdata. Ya, baik, mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu tentang sengketa ataupun gugatan. Nah, baiklah, jadi saya izinkan saya untuk menyampaikan kembali materi tersebut. Oke, baik. Jadi yang pertama yaitu mengenai sengketa. Nah, apa itu sengketa? Sengketa merupakan suatu situasi di mana salah satu pihak merasa haknya itu dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Nah, di dalam sengketa ini pasti ada yang namanya perdebatan atau perselisihan. Karena apabila tidak ada perdebatan dan perselisihan tersebut, maka tidak ada yang namanya sengketa atau tidak ada yang disebut dengan sengketa. Nah, terjadinya perbedaan ini menyebabkan salah satu mengalami kerugian. Nah, sehingga pihak yang satunya lagi melakukan perlawanan ataupun menuntut haknya kembali terhadap pihak yang merugikan tersebut. Nah, jadi menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian, di mana salah satu pihak tersebut melakukan tindakan non prestasi dalam perjanjian tersebut. Jadi apabila di dalam sebuah perjanjian terdapat pihak yang melakukan non prestasi atau mengingkari janji mengenai perjanjian tersebut, maka dapat terjadi sengketa di dalam kelompok tersebut. Nah, sengketa ini dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan pihak yang lain. Setiap permasalahan tentu harus dicari jalan keluarnya atau dicari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa juga dapat dicarikan jalan keluarnya. Jadi jalan untuk mencari solusi dari sengketa yang terjadi dapat dilakukan beberapa proses. Nah, yang pertama itu adalah proses litigasi, dan yang kedua adalah proses non litigasi. Nah, apa itu proses litigasi? Proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara beracara di pengadilan, di mana yang memiliki wewenang untuk memutus perkara adalah hakim di pengadilan tersebut. Nah, jadi bisa dipahami bahwasanya proses litigasi ini melibatkan pengadilan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Jadi seseorang melaporkan sengketa tersebut kepada pengadilan dan pengadilan diminta untuk memberikan kepastian hukum terhadap sengketa tersebut atau memberikan putusan terhadap sengketa yang terjadi tersebut. Selain proses litigasi yang pertama tadi, terdapat juga proses non litigasi atau proses alternatif dari penyelesaian sengketa tersebut. Nah, proses non litigasi ini kebalikan dari proses litigasi, yaitu jadi proses non litigasi ini proses di luar pengadilan atau dalam menyelesaikan sengketa tersebut tidak melibatkan pihak pengadilan. Nah, jadi di dalam proses non litigasi ini terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu arbitrase. Nah, apa itu arbitrase? Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Nah, perjanjian arbitrase ini dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa. Untuk undang-undang yang mengatur tentang arbitrase ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 1 ayat 1. Selain arbitrase, terdapat cara lain. Yang kedua yaitu dengan cara negosiasi. Nah, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, yaitu pihak satu dengan pihak yang kedua melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar dari sengketa tersebut atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Nah, kesepakatan di dalam negosiasi ini menjadi jalan keluar dari sengketa tersebut. Nah, untuk cara yang ketiga, cara non litigasi, yaitu mediasi. Nah, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator atau pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mediator ini bersifat netral, jadi tidak memihak antara pihak yang satu dan pihak yang kedua. Konsiliasi merupakan kelanjutan dari proses mediasi, di mana mediator
di sini berubah fungsi menjadi konsiliator. Nah, proses konsiliasi ini merupakan proses di mana konsiliator memberikan alternatif jalan penyelesaian perkara atau sengketa tersebut apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menemukan jalan keluar dari sengketa tersebut. Jadi konsiliator ini memberikan pendapat-pendapatnya untuk menyimpulkan apa yang menjadi penyelesaian dari sengketa tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penilaian ahli, di mana penilaian ahli merupakan proses penyelesaian sengketa dari para pihak yang meminta pendapat atau penilaian dari para ahli terhadap sengketa yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu pencarian fakta, merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan meminta bantuan tim ahli yang berjumlah ganjil untuk menjalankan tugas penyelidikan mencari fakta-fakta mengenai sengketa yang terjadi. Nah, fakta-fakta yang ditemukan tersebut dapat digunakan atau dapat dijadikan guna memperjelas perkara yang sedang terjadi, sehingga nantinya dapat ditemukan jalan keluar dari perkara tersebut. Oke, baik, itu tadi merupakan pengertian dari sengketa dan bagaimana sengketa itu dapat diselesaikan atau dicarikan solusinya. Nah, selanjutnya adalah mengenai gugatan. Dalam hal ini, Sudikno Martokusumo menyebutkan bahwa istilah gugatan sebagai tuntutan hak, sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Jadi merupakan tuntutan hak oleh pihak yang merasa dirugikan tadi. Nah, syarat mutlak untuk menggugat adalah adanya sengketa. Jadi dengan tidak adanya sengketa maka tidak ada gugatan yang dilayangkan. Nah, pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa ini dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yaitu dengan menyampaikan gugatan kepada pengadilan atau menyampaikan gugatan kepada pihak yang merugikan tersebut. Oke, mengenai gugatan tadi terdapat beberapa jenis gugatan. Nah, gugatan yang pertama yaitu gugatan permohonan atau volunteer. Gugatan permohonan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya atau kuasa hukumnya ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Nah, jadi permohonan ini permasalahan perdata yang diajukan oleh pihak pemohon saja, jadi tidak ada lawan di dalam permohonan ini. Nah, dasar hukum volunteer ini adalah pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dicabut lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Namun, ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 masih relevan untuk menjadi dasar dari volunteer ini. Oke, setelah kita mengetahui pengertian mengenai gugatan permohonan, selanjutnya gugatan permohonan ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu masalah yang diajukan bersifat hanya memiliki kepentingan sepihak saja, for the benefit of the party only. Jadi di dalam gugatan permohonan ini tidak ada pihak tergugat, jadi hanya pemohon saja. Jadi murni hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh pemohon tersebut. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu tanpa bersengketa kepada pihak yang lain, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tidak ada pihak lain yang diikut campurkan dalam sengketa tersebut. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu yang ketiga, tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte. Nah, maksudnya di sini adalah permohonan ini murni hanya menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh pihak pemohon tersebut atau kuasanya. Oke, di dalam setiap gugatan yang diajukan oleh pemohon itu harus terdapat yang namanya fundamentum petendi atau posita dan juga petitum. Nah, apa yang dimaksud dengan posita dan petitum? Posita merupakan dalil-dalil yang konkret dalil-dalil yang konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan. Jadi posita ini merupakan uraian tentang hal-hal yang menjadi dasar atau
alasan mengapa diajukannya suatu gugatan. Nah, sedangkan petitum berisi pokok tuntutan penggugat, jadi isinya adalah inti dari tuntutan tersebut, yang berupa deskripsi yang jelas yang menyebut satu persatu dalam akhir gugatan menjadi pokok tuntutan sebagai penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Oke, selanjutnya adalah isi dari petitum permohonan. Petitum permohonan harus sesuai dengan acuan-acuan yang telah ditentukan. Yang pertama, isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif. Jadi dalam petitum permohonan itu permintaan atau tuntutan yang dimaksud harus disampaikan secara deklaratif atau dalam bentuk pernyataan. Nah, yang kedua, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon. Artinya hanya ada satu pemohon atau kuasanya. Yang ketiga, tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatory, yaitu dalam petitum tersebut tidak mengandung hukum. Yang keempat, petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon yang ditetapkan pengadilan kepadanya. Yang kelima, petitum tidak boleh bersifat kompositur. Nah, selanjutnya adalah proses pemeriksaan permohonan. Nah, jadi jalannya proses pemeriksaan permohonan itu secara ex parte, yaitu proses pemeriksaan pemohon hanya sepihak. Artinya yang hadir di dalam pemeriksaan hanya pihak pemohon atau kuasanya saja. Jadi tidak ada pihak lain yang dihadir dalam pemeriksaan tersebut. Dalam proses ex parte ini pengadilan hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya, memeriksa bukti yang diberikan oleh pemohon tersebut, bukti surat atau saksi yang diajukan oleh pemohon, dan tidak ada tahap replik duplik atau jawab menjawab mengenai tuntutan tersebut. Nah, yang kedua yang diperiksa itu adalah keterangan dan bukti-bukti yang dibawa oleh pemohon. Jadi tidak ada hal lain yang diperiksa di dalam pemeriksaan permohonan. Yang ketiga, tidak ditegaskan seluruh asas persidangan. Jadi maksudnya asas tersebut tidak digunakan, namun tidak keseluruhannya digunakan dalam pemeriksaan permohonan tersebut. Dalam pembuktian permohonan perlu diperhatikan prinsip-prinsip dari pembuktian itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu pembuktian harus berdasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh pasal Undang-Undang pasal 1866 KUH Perdata, di mana di pasal tersebut dijelaskan mengenai macam-macam bentuk pembuktian. Yang pertama yaitu bentuk tertulis, yang kedua yaitu saksi, yang ketiga pengakuan, yang keempat persangkaan, dan yang kelima adalah sumpah. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu ajaran pembebanan pembuktian yang berdasarkan pada pasal 163 HIR dan pasal 203 RPG. Nah, maksud pembebanan pembuktian ini yaitu barang siapa yang menyatakan suatu dalil, maka dia harus wajib membuktikan kebenaran tersebut. Jadi setiap itu dibebankan kepada yang mengucapkan tuntutan suatu dalil tersebut. Nah, yang ketiga, nilai kekuatan pembuktian yang sah. Jadi di sini maksudnya setiap bukti tersebut harus memiliki nilai kekuatan. Jadi minimal itu terdapat 2 bukti dalam prinsip pembuktian ini. Yang keempat yaitu alat bukti yang sah itu harus memenuhi syarat formil dan material dari pembuktian itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah mengenai putusan permohonan. Nah, di dalam putusan permohonan ini berisi pertimbangan hakim dan juga diktum penyelesaian permohonan tersebut. Nah, pertimbangan dan diktum ini dituangkan dalam suatu bentuk penetapan atau biasa juga disebut dengan penetapan atau ketetapan. Nah, diktum di dalam putusan ini bersifat deklarator, yaitu berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Pengadilan tidak boleh menyampaikan atau menyantumkan diktum condemnatory,
condemnatory atau yang memiliki mengandung hukum. Jadi tidak ada diktum yang seperti itu terhadap siapapun, dan juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menetapkan suatu keadaan baru. Jadi tidak ada keadaan baru yang dibuat setelah dalam diktum tersebut. Penetapan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tersebut memiliki kekuatan di dalamnya, yaitu yang pertama sebagai akta otentik. Jadi setiap sesuatu produk yang dikeluarkan oleh pengadilan otomatis menjadi akta otentik. Yang kedua, nilai pembuktian yang melekat hanya nilai pembuktian yang melekat pada penetapan permohonan hanya sebatas kepada pihak pemohon saja. Jadi tidak ada pihak lain yang harus menaati setiap pembuktian penetapan tersebut. Yang ketiga, pada penetapan tidak melekat asas ne bis in idem. Oke, jadi selain itu upaya hukum juga dapat dilakukan terhadap penetapan ini. Yang pertama yaitu penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan yang terakhir. Jadi tidak ada putusan yang penetapan di putusan maksudnya di tingkat yang lain. Nah, yang kedua, terhadap putusan tingkat pertama yang merupakan putusan pertama dan terakhir tidak dapat diajukan banding. Jadi setiap putusan yang telah ditetapkan di putusan tingkat pertama tidak dapat diajukan banding atasnya. Yang ketiga, upaya yang dapat diajukan atau kasasi dijelaskan pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Ya, setelah kita mengetahui tentang gugatan permohonan, selanjutnya adalah gugatan yang selanjutnya, yaitu adalah gugatan kontentiosa, di mana gugatan kontentiosa ini berbeda dengan gugatan permohonan tadi. Nah, gugatan kontentiosa atau biasa juga dapat disebut dengan gugatan perdata merupakan gugatan yang jenis perkaranya mengandung sengketa di antara dua belah pihak. Nah, jadi ini berbeda dengan permohonan tadi ya. Jadi kontentiosa ini memiliki sengketa di dalamnya. Nah, penyelesaian dari gugatan kontentiosa ini melalui proses sanggah menyanggah di dalam suatu dalam bentuk replik dan duplik di suatu pengadilan. Nah, kontentiosa ini berasal dari bahasa Latin yang berarti semangat bertanding atau berpolemik. Untuk dasar hukum dari gugatan kontentiosa ini sendiri yaitu diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Mohon maaf, maksud saya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sekarang diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Nah, selanjutnya hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diatur dalam pasal 25 ayat 1. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan perdata atau gugatan kontentiosa. Nah, yang pertama, pihak yang mengajukan suatu gugatan tersebut disebut dengan penggugat. Nah, sedangkan pihak yang menjadi lawan dari penggugat disebut dengan tergugat atau berkedudukan sebagai tergugat. Nah, permasalahan di setiap gugatan kontentiosa ini memiliki sengketa di dalamnya dan diajukan ke pengadilan. Nah, yang keempat, sengketa yang terjadi di antara dua pihak paling kurang maksud saya sengketa yang terjadi itu paling kurang terjadi di antara dua pihak, jadi boleh lebih. Nah, yang terakhir yaitu gugatan perdata bersifat partai atau orang banyak. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang bersengketa di dalamnya. Nah, bentuk gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan mengenai gugatan kontentiosa ini atau gugatan permohonan juga sama, yaitu yang pertama adalah secara lisan. Nah, gugatan secara lisan ini tidak semua orang dapat melakukannya. Jadi ada syarat yang salah satu syaratnya yaitu harus buta aksara. Jadi tidak bisa baca tulis. Nah, si penggugat ini yang buta aksara ini mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
dengan menjelaskan isi dan maksud gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, setelahnya Ketua Pengadilan tersebut mencatat setiap gugatan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa ini dalam bentuk tertulis. Nah, yang kedua yaitu bentuk tertulis. Gugatan secara tertulis ini dapat dibuat dan ditandatangani sendiri oleh penggugat tersebut, atau si penggugat ini memberikan kuasa kepada kuasanya, memberikan wewenang kepada kuasanya untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan tersebut kepada pengadilan negeri. Baik, selanjutnya yaitu mengenai apa saja yang terdapat di dalam sebuah surat gugatan. Nah, jadi yang pertama yaitu alamat atau surat gugatan tersebut ditujukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Nah, alamat ini penyampaiannya harus benar. Jadi apabila tidak menuliskan alamat secara benar mengenai pengadilan negeri yang ditunjuk, maka bisa menyebabkan gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Nah, yang kedua diberi tanggal. Nah, fungsi pemberian tanggal ini untuk memperoleh kepastian hukum itu sendiri. Nah, yang ketiga ditandatangani oleh penggugat atau kuasa. Nah, apabila tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, maka surat gugatan tersebut mengalami cacat formil. Nah, yang keempat identitas para pihak. Maksudnya adalah identitas dari si penggugat ataupun dan juga yang digugat. Nah, jadi identitas ini meliputi nama, alamat, dan yang berkaitan dengan identitas pihak tersebut. Ya, yang kelima yaitu fundamentum petendi atau posita. Di dalam gugatan itu harus memuat yang namanya posita atau dalil-dalil yang digunakan dalam suatu gugatan. Yang keenam yaitu petitum gugatan. Nah, jadi setelah menyampaikan dalil-dalil tersebut, maka harus ada petitum yang merupakan pokok dari isi gugatan tersebut. Setelah surat gugatan tersebut diajukan ke pengadilan, nah proses selanjutnya adalah pemeriksaan surat gugatan tersebut. Nah, tata cara pemeriksaannya yang pertama yaitu menggunakan sistem kontradiktor, di mana kedua belah pihak secara in person atau masing-masing dihadirkan di dalam pemeriksaan tersebut. Jadi pihak-pihak yang bersengketa harus hadir dalam pemeriksaan gugatan tersebut. Nah, dan pemeriksaan ini berlangsung secara optengenspraak. Nah, maksudnya adalah setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban-jawabannya mengenai apa yang terjadi di dalam sengketa tersebut. Nah, yang kedua harus sesuai dengan asas-asas pemeriksaan, yaitu fungsi dari asas-asas ini yaitu mempertahankan tata cara hukum perdata, menyerahkan kewajiban mengemukakan fakta kepada para pihak. Jadi hakim pengadilan memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyampaikan fakta-fakta mengenai sengketa yang terjadi tersebut. Nah, hakim sendiri bertugas untuk menemukan kebenaran atau menemukan kebenaran formil di dalam pemeriksaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah persidangan dibuka secara umum, artinya masyarakat dapat menyaksikan kelangsungan dari persidangan tersebut. Asas selanjutnya yaitu audi alteram partem dan asas imparsialitas. Nah, yang ketiga itu terdapat pengecualian terhadap asas kontradiktor ini, yang mana apabila yaitu pengecualiannya terjadi dalam proses verstek dan salah satu pihak tidak hadir. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah mengenai pengguguran gugatan. Nah, syarat-syarat terjadinya pengguguran gugatan ini yaitu apabila penggugat telah dipanggil secara patut dan layak. Artinya penggugat tersebut telah dipanggil oleh pihak pengadilan namun tidak hadir dalam pemeriksaan, maka gugatan tersebut dapat gugur. Dan juga pengguguran gugatan ini apabila pihak yang bersengketa pihak penggugat tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka kemungkinan besar perkara tersebut dapat digugurkan atau gugatan tersebut dapat digugurkan. Yang kedua, pengguguran itu dapat dilakukan oleh hakim secara ex officio. Yang ketiga, rasio pengguguran gugatan. Yang keempat, pengguguran dapat dilakukan pada sidang yang pertama. Nah, pengguguran tidak imperatif tetapi fakultatif. Selanjutnya adalah pencabutan gugatan.
gugatan ini dapat dicabut. Dasar mengenai pencabutan gugatan yaitu pasal 271 dan 272 RV dan juga jurisprudensi. Nah, penggugatan ini merupakan hak dari penggugat itu sendiri. Jadi penggugat boleh mencabut gugatannya tersebut tanpa persetujuan dari tergugat. Nah, cara dicabutnya gugatan yaitu dapat dilakukan oleh penggugat itu sendiri atau melalui kuasanya. Gugatan yang belum diperiksa, pencabutan gugatan yang belum diperiksa oleh pengadilan dapat dilakukan dengan surat pencabutan gugatan. Sedangkan gugatan yang telah diperiksa oleh pengadilan, maka di pencabutan gugatan tersebut melalui sidang di pengadilan tersebut. Nah, akibat dari pencabutan gugatan yaitu perkara yang pencabutan tersebut dapat mengakhiri perkara atau sengketa tersebut. Nah, tertutupnya upaya hukum terhadap semua pihak, para pihak kembali pada keadaan semula. Jadi semua pihak kembali tidak bersengketa. Nah, yang selanjutnya adalah biaya dari gugatan tersebut ditanggungkan oleh penggugat. Nah, pencabutan ini juga dapat diajukan kembali. Nah, untuk pengajuan tanpa persetujuan tergugat dapat diajukan kembali. Nah, sedangkan gugatan yang dicabut atas persetujuan tergugat tidak dapat diajukan kembali. Oke. Selanjutnya adalah mengenai perubahan gugatan dan penggabungan gugatan. Nah, jadi di dalam perubahan gugatan tersebut dapat dirubah. Nah, di sini terdapat dua kepentingan. Yang pertama yaitu perubahan gugatan dilakukan untuk merubah gugatan agar tidak terjadinya cacat formil. Nah, sedangkan di sisi yang lain dibolehkannya perubahan gugatan dapat menyebabkan atau menimbulkan kerugian terhadap tergugat. Jadi mungkin bisa saja di dalam gugatan tersebut berisi hal-hal yang dapat merugikan pihak tergugat. Nah, sementara itu mengenai penggabungan gugatan yaitu proses di mana setiap gugatan yang memiliki hubungan erat atau konektivitas digabungkan menjadi satu atau menjadi dalam satu buah gugatan. Nah, pihak-pihak yang terdapat di dalam suatu gugatan yang pertama yaitu adalah penggugat itu sendiri atau orang yang mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Nah, yang kedua yaitu tergugat atau lawan dari penggugat. Yang ketiga turut tergugat. Yang keempat yaitu turut penggugat. Nah, untuk jenis dari gugatan yang terakhir yaitu class action atau class action dapat diartikan sebagai gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh kelompok masyarakat melalui perwakilannya. Nah, gugatan class action ini didasari oleh dasar masalah yang sama, fakta-fakta hukum dan kepentingan yang sama untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang tergugat atau meminta tindakan dari pihak yang tergugat tersebut. Nah, untuk class action itu sendiri pertama kali dikenal secara formil di Indonesia pada tahun 2002 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 26 April 2002. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sengketa dan gugatan. Apabila masih terdapat materi yang kurang, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ada yang belum memahami, dapat ditanyakan nanti. Oke, baik. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.